Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Berikut ini adalah uraian tentang pendidikan dalam lingkup kebudayaan. Pertama adalah kepribadian dalam proses kebudayaan. Fungsi pendidikan dalam konteks kebudayaan dapat dilihat dalam perkembangan kepribadian manusia. Tanpa kepribadian manusia tidak ada kebudayaan, meskipun kebudayaan bukanlah sekedar jumlah kepribadian-kepribadian. Kebudayaan sebenarnya istilah dari sosiologis untuk tingkah laku yang bisa dipelajari. Di sini kita lihat betapa pentingnya peranan pendidikan dalam pembentukan kepribadian manusia. Para pakar yang menaruh perhatian terhadap pendidikan dalam kebudayaan mulai-mulanya muncul dari kaum behavioris dan psikoanalisis. Para ahli psikologi behaviorisme melihat perilaku manusia sebagai suatu reaksi dari rangsangan dan sekitarnya. Begitu pula psikologi aliran psikoanalis menganggap perlu manusia ditentukan oleh dorongan-dorongan yang sadar maupun tidak sadar, ditentukan antara lain oleh kebudayaan di mana pribadi itu hidup. John Guilin dalam Tilaar pada tahun 1999 menyatukan pandangan behaviorisme dan psikoanalis mengenai perkembangan kepribadian manusia sebagai berikut. Yang pertama, kebudayaan memberikan kondisi yang disadari dan yang tidak disadari untuk belajar. Dan yang kedua, kebudayaan mendorong secara sadar ataupun tidak sadar akan reaksi-reaksi perilaku tertentu. Jadi selain kebudayaan meletakkan kondisi, yang terakhir ini kebudayaan merupakan perangsang untuk terbentuknya perilaku-perilaku tertentu. Yang ketiga, kebudayaan mempunyai sistem reward and punishment terhadap perilaku-perilaku tertentu. Setiap kebudayaan akan memotong suatu bentuk perilaku yang sesuai dengan sistem nilai dan kebudayaan tersebut. Dan sebaliknya, memberikan hukuman terhadap perilaku-perilaku yang bertentangan atau mengusir ketentraman hidup suatu masyarakat budaya tertentu. Dan yang terakhir, kebudayaan cenderung mengulang bentuk-bentuk kelakuan tertentu melalui proses belajar. Yang kedua ada penerusan kebudayaan. Satu proses yang dikenal luas tentang kebudayaan adalah transmisi kebudayaan. Untuk membuktikan hal tersebut, marilah kita lihat variabel-variabel transmisi kebudayaan yang dikemukakan oleh Fortes dalam Kojoroningrat pada tahun 1991. Di dalam transmisi tersebut, kita lihat tiga unsur utama, yaitu pertama, unsur-unsur yang ditransmisi, kedua, proses transmisi, dan yang ketiga, cara transmisi. Unsur-unsur kebudayaan manakah yang ditransmisi? Pertama, tentunya unsur-unsur tersebut ialah nilai-nilai budaya, adat istiadat masyarakat, pandangan mengenai hidup, serta berbagai konsep hidup lainnya yang ada di dalam masyarakat. Transmisi unsur-unsur tidak dapat berjalan dengan sendirinya. Seperti telah dikemukakan, manusia adalah aktor dan manipulator dalam kebudayaannya. Oleh sebab itu, unsur-unsur tersebut harus diidentifikasi. Proses identifikasi itu berjalan sepanjang hayat sesuai dengan tingkat kemampuan manusia itu sendiri. Nilai-nilai yang dimiliki seseorang harus mendapatkan pengakuan lingkungan sekitarnya. Artinya, perilaku-perilaku tersebut harus mendapatkan pengakuan sosial yang berarti bahwa perilaku-perilaku yang dimiliki tersebut adalah yang sesuai atau yang seimbang dengan nilai-nilai yang ada di dalam lingkungannya. Yang ketiga adalah pendidikan sebagai proses pembudayaan. Selanjutnya adalah pendidikan sebagai proses pembudayaan. Beberapa proses tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada penemuan atau invensi. Dengan invensi, maka umat manusia dapat menemukan hal-hal yang dapat mengubah kebudayaan. Ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat telah membuka horizon baru di dalam kehidupan umat manusia. Sudah tentu penemuan-penemuan baru dan invensi-invensi melalui ilmu pengetahuan akan semakin intens karena interaksi dengan bermacam-macam budaya akan bermacam-macam manusia yang dimiliki oleh seluruh umat manusia. Yang kedua, terdapat difusi. Difusi kebudayaan berarti pembauran atau penyebaran budaya-budaya tertentu antara masyarakat yang lebih maju kepada masyarakat yang lebih tradisional. Contohnya adalah Sumpah Pemuda pada tahun 1928 yang melahirkan bahasa Indonesia sebagai bahasa kesatuan.
Pengaruh bahasa Indonesia terhadap kebudayaan di Nusantara sangat besar. Sampai-sampai banyak anak-anak sekarang, terutama di kota-kota yang besar, tidak lagi mengenal bahasa lokalnya atau bahasa ibu. Yang ketiga ada inovasi. Inovasi merupakan dasar dari lahirnya suatu masyarakat dan budaya modern di dalam dunia yang terbuka dewasa ini. Pendidikan yang tidak inovatif, yang mematikan kreativitas generasi muda, berarti tidak memungkinkan suatu bangsa untuk bersaing dan hidup di dalam masyarakat modern yang akan datang. Dengan demikian, pendidikan akan menempati peranan sentral di dalam lahirnya suatu kebudayaan dunia yang baru. Yang terakhir terdapat visi masa depan. Disinilah letak peranan pendidikan nasional untuk meletakkan dasar-dasar yang kuat dari nilai-nilai budaya yang hidup di dalam masyarakat Indonesia, yang akan dijadikan fondasi untuk membentuk budaya masa depan yang lebih jelas dan cerah. Berikut adalah penjelasan saya mengenai pendidikan dalam lingkup budaya. Thank you for watching.